Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat sekalian, para perindu tanah suci. Mudah-mudahan saya doakan dengan melihat video ini live dari Masjidil Haram, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji ke tanah suci bersama keluarga orang-orang yang tercinta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat perindu tanah suci, terima kasih telah mengklik video ini. Yang baru bergabung di video ini, silahkan subscribe channel ini, kemudian like, komen. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika ada yang ingin sharing seputar pengalaman umroh hajinya, silahkan juga bisa bisa tulis di kolom komentar, atau bisa DM Instagram saya secara langsung. Insya Allah cerita-cerita pengalaman Bapak Ibu sahabat sekalian dapat menjadi motivasi, dapat menjadi hikmah bagi sahabat yang lain yang akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Baik, di video kali ini saya akan sharing tentang satu materi ya, sambil kita melihat secara live bagaimana kondisi terkini di Masjidil Haram ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang atau jemaah sedang melakukan ibadah tawaf di Masjidil Haram, dan saat ini ya tengah menunjukkan pukul 13:16 waktu Saudi. Sementara kalau di Indonesia ini menunjukkan pukul 17:07, 17:17 ya, artinya bedanya 5 jam ya, 5 jam antara 4 jam ya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, boleh sambil dilihat video ini sambil berdoa ya, melihat ke pintu Ka'bah, ke Multazam, ke Hajar Aswad, ke Makam Ibrahim, kemudian melihat ke Hijri Ismail, Rukun Yamani, dan melihat orang-orang sedang tawaf. Ini kita sambil doa, sambil baca sholawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berdoa di dalam hati, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa juga melaksanakan ibadah tawaf, ibadah sa'i, tahallul, dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga bisa melakukan atau mencium Hajar Aswad, ya, batu yang mulia, kemudian masuk ke Hijri Ismail, kemudian bisa juga memegang Ka'bah, kemudian kita bisa menengadahkan tangan berdoa di sana, sehingga doa-doa yang kita panjatkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat-tempat itulah yang mustajabah untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, di sini ada beberapa tempat ya yang atau beberapa amalan utama yang ada di Masjidil Haram. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah umroh, amalan-amalan inilah yang harus kita perbanyak di Masjidil Haram. Karena gini, beberapa kali saya menemani jemaah, ada di antara beberapa jemaah yang tidak memanfaatkan waktu umrohnya dengan baik. Artinya apa? Sudah mengeluarkan banyak biaya, ya, sudah keluar tenaga, waktu, pikiran, tetapi kemudian dia menyia-nyiakan waktu selama di Mekah itu atau di Madinah dengan hanya tiduran gitu ya di hotel dengan alasan capek dan lain sebagainya. Menurut saya ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena jutaan orang ingin ke sana, jutaan orang ingin ke sana, ya. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ke tanah suci, maka manfaatkan waktu untuk semaksimal mungkin untuk beribadah di tanah suci. Nah, berikut ini amalan-amalan utama di Masjidil Haram. Pertama adalah tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itu tawaf yang kita lakukan setelah kita melakukan tawaf wajib pada saat kita pertama kali tiba di Mekah, ya. Jadi kita saat dari Madinah ambil tawaf, ambil mikot di Masjid Bir Ali misalnya, atau ketika kita ngambil mikot karena kita misalnya ke Mekah dulu, kita ngambil mikotnya di Masjid
Siti Aisyah gitu ya, atau Masjid Tanim, atau misalnya ngambil mikot di Jaronah atau di Hudaybiyah ya. Kemudian kita masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Nah, tawaf itu adalah tawaf umroh, bukan tawaf sunnah. Artinya itu adalah rukun daripada umroh yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan. Nah, kalau tawaf sunnah adalah kapan aja bisa waktunya, dan pakaiannya tidak harus berihram, artinya kita pakai koko, pakai gamis itu bisa melakukan tawaf sunnah. Dan tawaf sunnah itu tidak diiringi dengan sebelumnya tidak diawali dengan niat, dan tidak juga diiringi dengan sa'i dan juga tahallul, tidak. Tetapi dia berdiri sendiri ya tawaf sunnah itu. Meskipun hitungannya tetap harus 7 putaran ya, dimulai dari Hajar Aswad sampai diakhiri juga ketika kita di Hajar Aswad di sini ya. Jadi mulainya di sini ya, pada lurus dengan Hajar Aswad, lalu berputar ke sini ya. Kemudian nyampe sini hitung 1, kemudian muter lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berakhirnya di sini, lurus dengan Hajar Aswad. Gitu ya. Nah, itu tawaf sunnah. Nah, ini karena orang-orang ini pakai kain ihram, bisa jadi ini adalah mereka sedang melakukan tawaf umroh ya. Nah, kalau kita lihat di sini sampai hari ini orang-orang yang tidak berpakaian ihram tidak terlihat di sini ya. Artinya ini hanya diperbolehkan bagi jemaah yang benar-benar melakukan ibadah umroh. Jadi kalau yang tawaf sunnah sepertinya tidak bisa melakukan tawaf di lantai dasar ini ya, kecuali di lantai di lantai 2 dan rooftop ya, di lantai 3 paling atas itu mungkin boleh untuk yang melaksanakan tawaf sunnah. Nah, apa saja amalan-amalan yang dianjurkan saat kita berada di Masjidil Haram? Tawaf sunnah tadi sudah. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim ini salah satu amalan yang luar biasa yang harus kita lakukan pada saat kita berada di Masjidil Haram. Nah, misalnya kita selesai tawaf tawaf umroh gitu ya, tawaf wajib, jangan kemudian kita langsung ke tempat sa'i, tapi kita sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim, entah itu sholat hajat atau sholat apapun ya, yang penting sholat sunnah, lalu setelah sholat kita berdoa meminta agar hajat-hajat kita terkabulkan. Lalu yang ketiga itikaf. Nah, itikaf ini bisa kita lakukan kapan saja ya, tentunya tidak mengganggu waktu istirahat dan waktu makan, karena ada juga yang tipe jamaah itu yang juga bisa dibilang berlebihan, artinya dia memporsir untuk ibadah terus tetapi tidak memikirkan kesehatannya ya, itu juga tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja, artinya tidak leha-leha, tidak santai-santai, juga tidak terlalu ngoyo untuk misalnya semua waktunya dihabiskan di masjid untuk mengejar ibadah. Itu juga tidak baik, karena kita harus seimbang ya, selain kita juga ibadah, kita juga harus menjaga kondisi fisik, kondisi kesehatan kita. Lalu selanjutnya tadarus Al-Quran. Nah, ini juga momen-momen yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan ketika kita berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tersedia Al-Quran untuk kita melakukan atau melaksanakan tadarus. Di beberapa titik itu sudah disediakan Al-Quran ya. Dan luar biasanya lagi, selain kita bisa tadarus, kita juga bisa wakaf Al-Quran. Jadi misalnya kita ingin naruh Al-Quran dan Al-Quran itu ingin dibaca oleh jutaan orang yang berada di dalam masjid, maka kita wakafkan itu Al-Quran dengan niat untuk orang-orang yang telah tiada, misalnya untuk orang tua, untuk kakek nenek, itu kita bisa niatkan untuk mereka. Jadi ketika ada orang buka itu Al-Quran kita yang kita wakafkan, kemudian dibaca, maka pahalanya insya Allah akan mengalir kepada saudara atau orang tua atau kerabat kita yang sudah tiada. Nah, jika teman-teman ingin mewakafkan Al-Quran, saya kebetulan punya teman yang memang masih stay di Madinah ya. Silahkan bisa menghubungi saya, dan insya Allah akan saya hubungkan ke teman saya yang ada di sana, dan beliau yang akan membelikan Al-Quran dan akan menaruh Al-Quran itu di dalam Masjid Nabawi. Dan Al-Quran yang ditaruh di dalam Masjid Nabawi itu Al-Quran standar yang memang untuk wakaf di masjid, jadi tidak sembarangan Al-Quran gitu ya. Silakan kalau ada yang mau nitip untuk wakaf Al-Quran bisa hubungi saya di sini ya, di Instagram atau di nomor saya ada. Lalu selanjutnya adalah
sholat di Hijri Ismail. Nah, saya punya pengalaman tentang ini ya. Jadi banyak banget orang atau jamaah yang ingin apa namanya ya sholat di dalam Hijri Ismail, gitu ya. Memang pahalanya luar biasa ya. Kemudian kita juga bisa berdoa di sana, gitu ya. Karena itu termasuk salah satu tempat yang mustajabah, gitu ya. Saya pernah bawa satu jamaah yang ingin sekali dimasuk ke dalam Hijri Ismail itu sampai bejubel ya dengan orang sampai apa namanya desak-desakan dengan orang, tapi karena niatnya kuat gitu ya, walaupun dia perempuan, akhirnya bisa, alhamdulillah bisa masuk ke dalam Hijri Ismail dan sholat di sana. Lalu yang selanjutnya adalah doa di multazam. Seperti yang saya ceritakan di video yang lalu, bahwa salah satu tempat yang baik yang mustajabah untuk berdoa adalah multazam. Nah, orang banyak salah salah melihat. Jadi multazam itu bukan ini ya, ini pintu Ka'bah. Nah, kita coba lihat. Jadi multazam itu ini antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad yang ada askar nih yang jaga. Inilah multazam tuh di sini. Jadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini adalah multazam. Jadi multazam itu bukan ini pintu Ka'bah. Nah, berdoa di sini itu Masya Allah luar biasa pahalanya ya. Luar biasa apa ya, insya Allah mustajabah ya, mustajabah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih telah mengklik video ini, telah menonton video ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala penyakit yang sedang mewabah di negeri kita tercinta dan umumnya di negara-negara lain ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan umroh dan haji segera dibuka kembali, tentunya dengan kondisi yang lebih baik. Terima kasih telah mengklik nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.